Rizky Agustian dari 10 TKJ 5 ingin menjelaskan tentang manfaat perubahan fisika. Manfaat perubahan fisika. Air merupakan zat yang paling banyak kegunaannya dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan cair, padat maupun uap. 2. Manfaat perubahan kimia. Mobil dapat bergerak karena memiliki energi yang berasal dari pembakaran bensin dalam bensin. Dalam bidang kesehatan, manfaat perubahan kimia misalnya kompres dingin cold pack dan kompres panas hot pack. Kompres dingin merupakan kantong berisi amonium nitrat dan air. Jika keduanya bercampur, maka akan terjadi reaksi endotermis sehingga permukaan kantong menjadi dingin. Kompres dingin biasanya merupakan pertolongan pertama pada cedera. Untuk mengurangi bengkak, kompres berisi pup besi, korban aktif mineral, silika, dan garam. Perubahan kimia disebut juga reaksi kimia. Contohnya logam magnesium apabila dibakar akan menimbulkan cahaya api yang terang menyilaukan, kemudian terbakar dan berubah menjadi serbuk halus. Contohnya A. Perubahan warna. Contoh, perhatikan saat kamu makan buah apel. Sebagian buah apel yang dibiarkan beberapa lama pada udara terbuka akan berwarna kecoklatan. Hal itu menunjukkan adanya reaksi kimia antara daging buah apel dan udara. B. Pembentukan gas. Pada saat pembakaran kayu bakar atau bahan bakar minyak selalu dihasilkan gas karbon dioksida. Hal itu berarti pembakar merupakan reaksi kimia. Pembentukan gas juga dapat diamati pada reaksi lain, misalnya ketika batu walam dimasukkan ke dalam larutan asam klorida atau HCl akan menghasilkan gelembung-gelembung gas dalam larutan tersebut. C. Pembentukan endapan. Pernah kamu melihat kerak putih pada permukaan perkakas logam seperti keran air? Kerak tersebut merupakan endapan yang terbentuk karena reaksi kimia. Air sudah yang banyak mengandung kalsium. D. Reaksi kimia. Ada yang berlangsung dengan memerlukan energi panas, perlu pemanasan, dan ada juga yang melepaskan panas, disebut reaksi eksoterm. Contoh reaksi adalah kapur sirih dengan air yang tandai kenaikan suhu setelah reaksi berlangsung. Suhu awal yaitu 25 derajat Celcius dan suhu akhir 30 derajat Celcius. Reaksi endoterm misalnya reaksi antara garam, amonium nitrat, dan air yang ditandai penurunan suhu menjadi dingin. Saya juga akan menjelaskan tentang pengertian materi. Kajian utama kimia adalah materi. Apakah materi itu? Segala sesuatu yang dapat kita lihat dan kita rasakan seperti tanah, air, dan pohon merupakan materi. Selain itu, benda yang tidak terlihat seperti udara juga termasuk materi. 2. Klasifikasi materi. Berdasarkan penyusunannya, materi-materi dapat dikelompokkan sebagai unsur, senyawa, atau campuran materi. Contohnya zat tunggal, senyawa, molekul, senyawa, atom, unsur, homogen dan heterogen. Unsur zat tunggal. Unsur adalah materi atau zat tunggal yang secara fisika ataupun kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat paling sederhana yang tersusun dari atom-atom emas. Saat ini telah dikenal 118 unsur, 92 diantara yang merupakan unsur alam, sedangkan sisanya merupakan unsur sintesis buatan manusia. Contoh unsur alam adalah karbon, oksigen, besi, tembaga, dan aluminium. Contoh unsur sintesis adalah amerisium dan titanium. Yang kedua yaitu senyawa. Senyawa juga termasuk zat murni yang penyusunannya adalah molekul-molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom dari 2 unsur atau lebih yang terikat
terikat secara kimiawi. Contoh senyawa adalah air, garam, gula, dan karbon dioksida. Secara kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentukannya. Senyawa memiliki sifat yang sangat berbeda dari unsur-unsur penyusunannya. Contohnya apabila kita memanaskan serbuk besi dan serbuk belerang yang dicampurkan bersama-sama di dalam sebuah cawan porselin, maka keduanya akan terbakar dan membentuk zat baru, yaitu besi belerang fase yang berwarna abu-abu kehitaman.